وكشطت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan bacaan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih mengenai pendapat yang dilontarkan oleh sebagian pendapat mengenai bahwasanya aziz itu merupakan salah satu syarat hadis itu dikatakan sahih. Karena itu dalam bab syahadah persaksian katanya. Sedangkan persaksian itu enggak boleh. Nah, tidak diterima kecuali apa? Harus dari 2 orang atau lebih. Nah, kita katakan, sekarang ketika antum menyampaikan hadis, itu antum menyaksikan atau mengkabarkan? Mengkabarkan. Nah, ini bantahnya. Sekarang bantahnya. Ternyata dalam menyampaikan hadis itu bukan menyaksikan, tapi apa? Mengkabarkan. Kalau mengkabarkan 1 orang pun bisa. Iya enggak? Antum mengkabarkan sesuatu apakah butuh banyak orang? Tidak. Tapi kalau bersaksi, na'am. Ini bantahnya kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih wa yujabu an qauli man qala bi anna asy-syahadata la tuqbal illa bisnain. Dan ucapan orang yang mengatakan itu dijawab. Maksudnya jawaban terhadap orang yang mengatakan bahwasannya persaksian tidak diterima kecuali dengan 2 orang. Kita katakan bi anna hadza khabarun. Ini khabar. Hadis yang kita sampaikan ini kita mengkabarkan atau bersaksi? Mengkabarkan itu loh. Walaysa bisyahadah dan bukan persaksian. Ya enggak? Nah, sehingga para perawi ketika menyampaikan hadis haddatsana fulan, haddatsana alan, mereka itu bersaksi atau menyampaikan? Menyampaikan, mengkabarkan atau tidak? Mengkabarkan. Kita lihat, wal khabaru yakfi fihi al-wahid. Sedangkan yang namanya kabar itu boleh 1 orang cukup. Enggak harus 2 orang atau lebih. Paham maksudnya ya? Beda dalam bab persaksian. Bidalili annal muadzina yu'adzin. Dengan dalil bahwasanya orang yang adzan, muadzin itu adzan, wa yaftirun nas ala adzanih, dan manusia semuanya buka. Padahal yang adzan berapa orang? Baru 1 orang. Ini untuk bantah orang-orang apa? Orang HTI, Hizbut Tahrir Indonesia atau yang semisalnya. Mereka menolak hadis ahad katanya. Mereka menolak apa? Khabar ahad. Jadi khabar menurut mereka yang diterima harus mutawatir. Harus banyak orang dulu yang menyampaikan baru terima. Kita katakan, ayo kita undang makan di rumah ketika buka puasa. Nah, ketika buka puasa, adzan dengar 1 orang adzan, itu kalau adzannya akurat kita buka atau tidak? Buka atau enggak? Padahal 1 orang kan, mereka antum larang buka, jangan buka dulu. Ini khabar ahad ini. Namanya. Nah, menunggu orang adzan semua banyak baru buka. Karena mereka nunggu mutawatir namanya. Paham belum? Jadi ini bantahan terhadap mereka, tapi mereka enggak mau. Nah, tanakut kontradiksi di sini. Adzan 1 orang langsung buka dia, buru-buru buka dia. Katanya khabar ahad enggak diterima katanya. Padahal baru 1 orang. Allah musta'an, hati-hati. Kita katakan apa kemarin? Khabar ahad atau mutawatir kalau sahih diterima. Kalau sahih diterima, hanya saja mutawatir itu lebih kuat karena banyak yang mengkabarkan itu aja. Wa illa 1 orang kalau dia terpercaya thiqah barakallahu fikum, nah maka diterima khabarnya. Mahum insyaallah. Ayo kita lihat di sini. Dengan dalil orang muadzin, dia adzan, kemudian manusia berbuka. Disebabkan karena adzannya tadi ma'annahu wahid, padahal dia sendirian. Li'anna hadza khabarun diniyun. Karena ini adalah pengkabaran, adalah kabar berkaitan masalah agama, yakfi fihil wahid, cukup 1 orang. Paham belum ini? Cukup 1 orang. Wa yadullu li hadza, dan yang menunjukkan untuk hal ini, perhatikan, annal ulama'a ittafaqu ala qabuli hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya para ulama sepakat untuk menerima hadisnya siapa? Hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Dan Allah Ta'ala senantiasa meridainya, annahu sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini hadis ahad. Karena tidak ada satupun yang meriwayatkan yang sahih kecuali apa? Kecuali dari jalur apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Paham belum? Hadisnya ahad, tapi mereka terima atau enggak nih yang ini? Mereka terima. Nah, karena apa? Karena sering muncul ini ya, kita lihat. Wa hadzal haditsu fi thalathi tabaqatin. Nah, hadis ini berada di 3 tingkatan. Lam yurwa illa an wahidin. Tidak diriwayatkan kecuali apa? Dari 1 orang. Maksudnya tingkatan tabi'in 1, ya, atba'ut tabi'in 1, tabi'in 1, sahabat 1. 1 semuanya. Hadis ahad atau enggak? Ahad. Kalau menurut pendapat yang pertama, disyaratkan sahabat ini syaratnya 2. Karena menyampaikan hadis itu masuk dalam bab persaksian. Itu kurang tepat ya.
Ketika antum menyampaikan hadis antum bersaksi atau mengkabarkan? Mengkabarkan. Yang namanya mengkabarkan enggak harus dua orang, satu orang pun bisa. Buktinya nih hadis ahad ini. Kita lihat. Wa hadzal haditsu hadis ini fi salasi tabaqatin di 3 tabaqah. Tabaqah atba'ut tabi'in, tabi'in sama sampai kepada Rasulullah berarti apa? Sahabat. 3 tabaqah ini 3 tingkatan ini lam yurwa, tidak diriwayatkan illa an wahidin. Kecuali dari satu. Atba'ut tabi'in satu, tabi'in satu, sahabat satu. Paham belum ini? Kita lihat. Fadalla dzalika ala annahu laysa min syartis sahih an yakuna marwiyasnaini fa aktsar. Ini menunjukkan bahwasanya syarat hadis sahih itu tidak harus yang meriwayatkan itu 2 orang atau lebih. Satu orang pun selama dia terpenuhi kriteria dan ciri-ciri dan sifat-sifat hadis sahih maka sahih. Mohon masalah ya. Qauluhu masyhurun marwi fawqa masalasa. Adapun masyhur itu adalah yang diriwayatkan lebih dari 3. Hadza ra'yul mu'allif, ini pendapat mu'allif. Pendapat al-Imam al-Baiquni wa ala qaulir rajih, tapi berdasarkan pendapat yang kuat naqul masyhur marwi fawqa masnain ini. Masyhur itu hadis yang diriwayatkan apa? Lebih barakallahu di atas 2 orang. Maksudnya 2 orang bagaimana kemarin kita lewati? 2 orang masing-masing tabaqahnya. Tabaqah itu tingkatan atba'ut tabi'in 2. Kemudian masuk berikutnya tabi'in 2. Sahabat 2 itu loh maksudnya. Maksudnya itu ya, seperti itu na'am. Kita lihat. Fal masyhuru ala kalam muallif, maka masyhur berdasarkan ucapan muallif al-Imam al-Baiquni marwahu arba'atun fasa'idan. Hadis yang diriwayatkan oleh 4 orang atau lebih. Wa 'alal qaul sahih, tapi berdasarkan pendapat yang sahih huwa marwahu salatatan fasa'idan. Intinya apa? Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh orang perawi, 3 orang perawi atau lebih. Itu bisa dikatakan masyhur. Walam yasil ila hadd tawatur, tapi apa? Tidak sampai mencapai tingkatan mutawatir. Karena kalau mutawatir sudah banyak jelas itu ya. Masyhur itu hanya sampai masyhur saja. Mohon salah ya. Naam. Wal masyhuru yutlaqu ala ma'nayain huma. Sedangkan masyhur itu terkadang digunakan untuk 2 makna. Pertama, mashtahara bainan nas, masyhur di hadapan manusia. Hubbul watan minal iman, masyhur enggak? Yusuf. Masyhur di hadapan manusia, masyhur. Orang awam masyhur itu. Utlubul ilma wala bisin, masyhur di kalangan orang awam, ya enggak? Ya, jadi masyhur itu ada 2 macam. Pertama, mashtahara bainan nas. Hadis yang masyhur di kalangan manusia. Yang kedua, mastalaha ala tasmiyatihi masyhuran. Hadis yang memang sudah diistilahkan penamaannya itu dengan hadis masyhur. Nah, amma mashtahara bainan nas fa innahu aidan ala nu'ain. Adapun hadis yang masyhur di antara manusia itu ada 2 macam. Mashtahara 'indal 'ammah, yaitu hadis yang masyhur di sisi orang-orang awam, orang umum. Yang kedua, mashtahara 'inda ahli ilm. Hadis yang masyhur di sisi ahli ilm. Paham salah ya? Kita lihat. Wa amma mashtahara 'indal 'ammah, adapun hadis yang masyhur di sisi orang awam, fala hukma lahu, enggak ada hukumnya. Karena belum tentu sahih, intinya masyhur saja. Naam. Li'annahu qad yashtahiru 'indal 'ammah ba'dul ahadits al-mawdu'ah. Karena bisa jadi masyhur, terkenal di sisi orang awam itu sebagian hadis-hadis yang palsu. Fa hadza la ibrata bihi, yang seperti ini maka enggak dianggap. Wala athara, dan tidak ada pengaruh lishtiharihi 'indal 'ammah. Dan tidak ada pengaruh mengenai apa? Terkenalnya hadis tersebut menurut orang awam. Jadi enggak ada nilainya gitu, enggak usah dianggap. Ya anal 'ammah laisu ahlan lil qabul amir rad. Karena orang awam itu mereka bukanlah orang-orang yang berhak untuk diterima atau ditolak itu loh. Mereka bukan orang-orang yang berhak untuk diterima atau ditolak. Dilihat dulu yang mereka sampaikan itu sahih atau tidak. Paham salah ya? Nah, kalau seandainya yang sampaikan mereka itu sahih baru diterima. Kalau tidak baru ditolak itu ya. Karena orang awam. Hatta naqul, sampai kita mengatakan inna mashtahara 'indahum maqbul. Nah, jadi yang masyhur di kalangan orang awam itu laisu ahlan, mereka itu bukan orang yang berhak untuk diterima atau ditolak. Hingga kita katakan bahwasanya apa-apa yang masyhur di sisi mereka makbul terima. Enggak bisa seperti itu. Walihada najidu katsiran min ahadits al-mushtahirah 'indal 'ammah qad allafa al-ulama fiha mu'allafatin misal kitab Tamyizut Tayyib min al-khabith fi ma yaduru 'ala alsinatin nas min al-hadits. Masyaallah. Oleh karena ini kita jumpai banyak hadis-hadis yang masyhur di sisi orang awam, sampai-sampai ulama itu mengarang, bayangkan. Sampai ada ulama yang mengarang dengan karangan-karangan seperti contohnya kitab Tamyizut Tayyib minal Khabith.
fi ma yadur ala alsinatin nas minal hadis. Paham ya? Membedakan yang baik dari yang buruk. Nah, hadis yang sudah berputar beredar di lisan-lisan manusia. Paham itu ya? Itu Masya Allah, kitabnya juga nggak tahu. Maksudnya kitabnya masih belum pernah menjumpai ya. Mungkin ada teman di sini beliau juga nggak nyebutkan marajiknya, maksudnya itu kitabnya karangan siapa nggak disebutkan. Wa mimma ishtahara min al-ahadits 'indahum, termasuk yang masyhur hadis menurut mereka orang awam, khairul asma'i ma hummida wa ubbida. Akhirnya namanya Mahmud, namanya Muhammad, Hamid, Umaid, karena berdalilkan dengan ini. Paham ya? Sebaik-baik nama di sisi Allah Taala adalah nama yang hummid, yang di dalamnya ada unsur hummid, yaitu yang ada unsur pujian. Wa ubbid, yang ada unsur penghambaan. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razzaq, Abdul Ghaffar, Abdul Ghani. Akhirnya apa? Nah, mereka apa? Mereka menggunakan dalil ini, tapi yang sahih, yang rajih nanti hadisnya ada. Wa hadza mustahirun 'indal 'amah, ini masyhur di kalangan orang awam. Ala annahu hadis sahih, bahwasanya itu hadis sahih, wa huwa haditsun la asla lahu. Ini bayangkan. Padahal itu hadis yang tidak ada asal usulnya, enggak ada sumbernya. Walam yasih dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis tersebut tidak sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang sahih yang ada di dalam. Nah, barakallahu fikum, hadis sahih adalah apa? Ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Ini sahih ini. Hadis sahih ini. Nah, nama yang paling Allah Ta'ala cintai adalah nama yang namanya Abdullah dan Abdurrahman. Ini sahih hadisnya, tapi yang pertama tadi tidak ada sumbernya, tidak ada asal usulnya. Nah, kita ambil satu lagi. Wa mithluhu hadis, dan yang semisalnya ada hadis hubbul watan minal iman ini. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Ini hadis yang biasanya dipakai oleh orang-orang apa? Orang-orang asabiyah fanatik, membela negaranya. NKRI harga apa? Harga mati. Nah, barakallahu fikum, negara kesatuan Republik Indonesia harga mati. Kita katakan, na'am kalau di atas al-haq, di atas syariat atau sunnah, na'am, tapi kalau di atas kebatilan masa kita bela? Nah, hadis ini dipakai oleh orang-orang yang asabiyah fanatiknya kuat. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari keimanan. Tapi tanah air yang mana dulu? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cinta tanah air yang mana dulu? Tanah airnya di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas tauhid atau tidak? Kalau di atas kebatilan kok dibela, itu justru nanti masuknya asabiyah fanatik. Apa maksudnya ya? Kita lihat. Wa huwa masyhurun 'indal 'amah 'ala annahu haditsun sahih. Ini sudah masyhur. Di kalangan orang awam masyhur ini hadis sahih. Wa huwa haditsun maudhu'un makdzub. Padahal itu hadis yang palsu dan hadis yang dusta. Balil makna aidan ghair sahih. Maknanya pun enggak sahih. Bal hubbul watan minat ta'assub ini. Bahkan semata-mata mencintai tanah air itu adalah bentuk ta'assub fanatik. Antum mencintai tanah air itu karena tanah airnya atau karena tauhid yang ada di dalamnya? Tauhid yang ada di dalamnya, bukan semata-mata tanah air. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mau soal ini ya? Wa mithluhu hadits yaumu shaumikum yaumun nahrikum, ini yang terakhir kita baca berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Dan yang semisalnya hadis yaumu shaumikum, hari puasa kalian, yaumun nahrikum adalah hari barakallahu fikum berbuka kalian, atau hari nahr kalian, hari kalian menyembelih. Di sini justru apa? Kurang tepat. Kenapa? Kalau sudah hari nahr, Idul Adha, boleh enggak kita puasa? Haram. Bang ya, tanaqud, kontradiksi. Wa masyhurun 'indal 'amah, ini masyhur menurut orang awam, ala annahu hadis sahih, bahwasanya itu adalah hadis sahih, wa huwa la aslalahu. Padahal hadis ini tidak ada asal usulnya. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.